Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar dari bagian-bagian daging sapi. Ini salah satu materi dari bab daging dan hasil olahannya. Oke, sebelum kalian mengetahui potongan daging dan hasil olahannya, kalian itu harus mengetahui dulu bagian-bagian daging, terutama itu daging sapi ya. Bisa dilihat gambar berikut ini. Oke, bisa dilihat sapi bagian kanan itu kan ada nomor 1 atau yang ada keterangannya blade atau punuk. Terdapat daging sapi bagian atas yang menyambung dari bagian daging paha depan terus sampai ke bagian punuk sapi. Pada bagian tengahnya terdapat serat-serat kasar yang mengarah ke bagian bawah, yang cocok jika digunakan dengan cara memasak dengan teknik mengukus. Biasanya daging ini digunakan untuk membuat makanan khas Nusa Tenggara Timur, yaitu sai, sejenis daging asap. Bagian kedua, ada paha depan. Bagian daging sapi yang berasal dari bagian atas paha depan. Ciri daging ini adalah berbentuk potongan segi 4 dengan ketebalan sekitar 2-3 cm dengan bagian dari tulang pundak masih menempel ke bagian paha sampai ke bagian terluar dari punuk. Biasanya daging ini digunakan untuk membuat bakso, empal, semur, sop, kari, abon, dan rendang. Yang ketiga, kaprol atau lemusir. Bisa dilihat, ada tanda nomor 3-nya. Bagian daging sapi yang berasal dari bagian belakang sapi di sekitar khas dalam, khas luar, dan tanjung. Potongan daging ini diambil dari bagian punggung, dipotong dari rusuk keempat sampai rusuk 12. Lemusir, terdapat daging yang lunak karena di dalamnya terdapat butir-butir lemak. Oleh karena itu, karkas kaprol ini sesuai dengan sifat dan karakteristiknya, maka cocok untuk diolah menggunakan metode dipanggang, misalnya dibakar dalam oven, dibakar atau digrill, seperti sate, sup, empal, dan sukiyaki. Yang keempat, ini ada sirloin atau khas luar. Bisa dilihat ya, angka nomor 4-nya, ada gambar sapi. Bagian daging sapi yang berasal dari bagian bawah daging iga, terus sampai ke bagian sisi luar khas dalam. Otot sapi pada bagian ini masih lumayan keras dibandingkan bagian khas dalam, karena otot-otot di sekitar daging ini paling banyak digunakan untuk bekerja. Sesuai dengan sifat dan karakteristiknya, maka karkas ini cocok untuk steak atau BBQ. Ya, yang kelima ada tenderloin atau khas dalam atau fillet. Bisa dilihat ya, gambarnya ini berada di dalam, yang ada nomor 5-nya itu. Karkas daging sapi bagian tengah badan, daging ini terdiri dari bagian-bagian otot utama di sekitar bagian tulang belakang atau di antara bahu dan tulang panggul. Daerah ini adalah bagian yang paling lunak. Ya, jadi tulang punggul ini bagian yang paling lunak karena otot-otot di bagian ini jarang dipakai untuk beraktivitas. Karakteristiknya daging ini tidak banyak berlemak, cocok untuk steak atau sukiyaki. Yang keenam bisa dilihat itu ada di dekat pantat itu ya, Dek. Sangat luas. Yang keenam itu bisa dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama top seat atau penutup, yang keenam rum atau tanjung. Yang 6A dulu ya. Bagian karkas daging sapi terletak di bagian paha belakang dan sudah mendekati area pantat. Potongan daging sapi di bagian ini sangat-sangat tipis dan liat. Kurang berlemak sehingga jika dibakar atau dipanggang akan sangat lama melunakannya.
Karkas ini cocok untuk campuran daging, untuk pizza, bistik, empal, rendang, dendeng, bakso, dan abon. Untuk yang 6B, rum atau tanjung. Di bawahnya ya, salah satu bagian daging sapi yang berasal dari bagian punggung belakang. Karkas ini diolah menjadi hidangan menggunakan teknik panggang. Karena diolah dalam waktu yang lama, maka cocok untuk rendang, bistik, empal, dendeng, bakso, dan abon. Yang ketujuh ada silver seat atau gandik atau pendasar. Bisa dilihat ya angka nomor 7-nya. Bagian paha belakang sapi keluar dan paling dasar. Bagian paha depan disebut sack. Sesuai dengan karakteristiknya, karkas ini cocok untuk bistik, rendang, empal, dendeng, bakso, dan abon. Yang ke-8, inseat atau daging kelapa. Kelapa atau dikenal di industri dengan sebutan inseat atau knuckle adalah bagian daging sapi yang berasal dari paha belakang bagian atas yang berada di antara penutup dan gandik. Udah lihat ya nomor 8. Karkas ini banyak digunakan dalam masakan kornet, sate, daging giling, sop, dan rawon. Yang ke-9 ada sack atau sin atau sengkel. Yang di gambar kaki itu ya. Sengkel berasal dari bahasa Belanda. Sengkel berasal dari karkas bagian depan atas kaki sapi. Sesuai dengan karakteristiknya, karkas ini cocok untuk membuat kaldu atau stok sebagai bahan dasar sup, soto, dan bakso urat. Juga dapat digunakan untuk semur daging, sop rawon, dan empal. Yang ke-10 ada flat atau samcan. Udah lihat ya nomor 10 itu paling besar itu kelihatan. Karkas daging sapi yang berasal dari otot perut. Bentuknya panjang dan datar, kurang lunak karena pada dasarnya bagian ini lebih keras dibandingkan dengan daging khas dan daging iga. Seringkali dijual sebagai daging oseng-oseng. Untuk membantu melunakkan potongan daging ini, bisa dengan diiris tipis-tipis dan dipukul-pukul sebelum dimasak. Penggunaan karkas ini cocok untuk kornet, sate, daging giling, sup, dan rawon. Yang ke-11, bisa dilihat gambarnya, rib meat atau iga. Bagian daging sapi yang berasal dari daging sekitar tulang iga atau tulang rusuk. Bagian ini termasuk dari 8 bagian utama daging sapi yang bisa dikonsumsi. Seluruh bagian daging ini bisa terdiri dari beberapa iga, mulai dari iga ke-6 sampai iga ke-12. Untuk potongan daging iga yang dikonsumsi bisa terdiri dari 2 sampai dengan 7 tulang iga. Di tulang iga atau short ribs bisa diolah menjadi sup konro, biasa juga dimasak bumbu semur atau iga bakar. Rib stick adalah potongan dalam bentuk stick, bisa dengan tulang atau bone-in atau tanpa tulang, boneless. Penggunaan kornet, roll, rawon, sup, dan roast. Yang ke-12, brisket atau sandung lamur. Bisa lihat ya, nomor 12 itu di atas kaki. Bagian daging sapi yang berasal dari bagian dada bawah sekitar ketiak. Bagian daging ini termasuk bagian 8 bagian daging yang utama. Daging bagian ini mempunyai karakteristik agak berlemak. Sesuai dengan karakteristiknya, cocok untuk dimasak dengan teknik merebus, yaitu merebus dalam keadaan api kecil dan dalam keadaan terus mendidih atau simmer. Contohnya bisa dimasak asam padeh, cocok juga untuk roll beef, rawon, sop, dan hasil olahan daging seperti kornet. Itu bagian-bagian sapi. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa belajar tentang potongan-potongan daging. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.